Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini kita memperingati atau merayakannya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, apa jadinya dengan kekristenan? Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mulia, yang luar biasa, yang naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang terpuji selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali dibolehkan dan bisa mendengar firman-Mu, yang adalah kekuatan kami, yang adalah kesetiaan kami di dalam Tuhan, yang adalah kemenangan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa jadinya Bapak Ibu kondisi dengan nilai kekristenan? Dan jikalau hari ini kekristenan boleh ada itu karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada 4 hal yang kita akan bicara di sini Bapak Ibu jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah tidak ada amanat agung. Yang pertama adalah tidak ada amanat agung. Saya baca di Markus 16 ayat 14 sampai 20. Markus 16 ayat 14 sampai 20. Akhirnya ia yang menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Saudaraku, ini bicara soal amanat agung. Ini bicara soal amanat agung, saudaraku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, kalau tidak ada amanat agung, berarti pupuslah nilai-nilai kekristenan, tidak ada kuasa, tidak ada penginjilan, dan tidak ada penyertaan dari Tuhan. Saudara, ini adalah amanat agung. Setelah itu Yesus naik ke sorga. Puji Tuhan. Nah, bagaimana jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ya tidak ada amanat agung. Gitu? Jikalau tidak ada amanat agung, bagaimana nilai kekristenan akan berkesinambungan? Dan kita sebagai umat Tuhan akan menginjil. Sudah barang tentu semuanya boncos Bapak Ibu. Semuanya bohong. Makanya saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga itu benar adanya. Dan kita harus percaya dan beriman di situ. Tetapi Bapak Ibu, di sini
malah ada kebalikan di dalam orang Kristen. Mereka percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi amanat agungnya tidak dijalankan. Berarti di sini sama dengan tidak percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukan? Ya toh, mereka tidak percaya dengan mujizat. Mereka tidak percaya akan penumpangan tangan. Mereka tidak percaya akan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Mereka lebih percaya kuasa dukun, kuasa peramal-peramal. Nah, ini kondisi bagi orang-orang tidak percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ini loh yang saudaraku disayangkan. Jikalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu harus percayakan kuasa Allah yang menyertai kita, akan penginjilan kita terus-menerus memenangkan jiwa-jiwa. Bukan malah ini menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Banyak sekali orang Kristen tanpa disadarinya. Mereka tidak percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan mengabaikan amanat agung, dengan melalaikan amanat agung, dengan membuang begitu saja amanat agung. Dengan demikian engkau akan berjalan dalam kegelapan, engkau berjalan dalam kekalahan dan akan dalam kebinasaan. Kalau sampai hari ini kita ada sebagai penginjil, sebagai pemberita firman, sebagai pemenang jiwa, itu bertanda kita percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu saja, gampang sekali Bapak Ibu, bukan? Di dalam menafsirkan hal ini. Tetapi ada dua golongan nih orang Kristen, Bapak Ibu. Golongan yang tadi saya katakan, golongan yang tidak percaya akan amanat agung, berarti mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hati-hati dengan tindakan kita, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen. Amanat agung itu adalah harga mati yang melekat di dalam diri kita, dalam pundak kita, untuk kita melakukannya dengan setia. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Kita harus percayakan mujizat. Kita akan percayakan penumpangan tangan atas orang sakit sembuh. Kita harus percayakan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri yang membuat kita terkutuk. Saudara, banyak orang Kristen saya perhatikan, dengan amanat agung, Bapak Ibu, sudah mereka tidak gubris lagi. Mereka tidak ada tanggung jawab lagi di situ. Iya kan? Dan dengan mengatakan, itu kan Pak urusan pendeta. Bukan urusan pendeta saja, Bapak Ibu. Setiap orang yang dipilih Tuhan, setiap orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan, itu adalah sudah melekat di dalam dirinya tanggung jawab soal amanat agung. Itu perintah agung dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Tuhan naik ke surga. Titik. Jadi jangan sampai saudaraku itu digugat-gugat, saudaraku. Iya kan? Sehingga pada akhirnya banyak orang Kristen mengalami kekalahan. Bertanda bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus itu naik ke surga sebagai Allah yang luar biasa, sebagai Tuhan yang kita sembah. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kita tidak melakukan apa-apa. Malah di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan memenangkan jiwa-jiwa, tetapi malah mencelakakan jiwa-jiwa. Bukan menjadi batu penjuru, tetapi menjadi batu sandungan. Itu adalah orang-orang Kristen yang tidak percaya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi yang pertama Bapak Ibu, jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadi tidak ada amanat agung. Jika tidak ada amanat agung, tidak ada mujizat, tidak ada penumpangan tangan, tidak ada penginjilan. Jadi kita termasuk golongan Kristen yang mana? Jikalau kita percaya ada mujizat, kalau kita percaya terus menginjil, memenangkan jiwa, kita adalah orang-orang yang sedang dan selalu melakukan amanat agung. Kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah tidak ada anugerah yang agung. Kita lihat di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini peristiwa Tuhan naik ke sorga. Sebelumnya Tuhan memberkati para murid. Tuhan memberkati kondisi banyak umatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan posisi memberkati, kemudian Tuhan naik ke sorga. Ini adalah anugerah agung, berkat agung yang luar biasa. Nah, jikalau kita tidak percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, berarti ini tidak ada. Jadi berkat ini tidak ada, berkat ini tidak dipercaya, berkat ini saudaraku tidak digubris. Makanya masih banyak orang Kristen saudaraku mencari berkat bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dari perdukunan, dari penyembahan arwah-arwah yang sudah mati. Itu sangat salah kaprah Bapak Ibu. Jadi ada dua nilai saudaraku di dalam nilai kekristenan. Bagi yang percaya bahwa Yesus naik ke sorga, berkat mereka hanya dari Yesus Tuhan. Lihat saudaraku, posisi waktu Tuhan sebelum naik ke sorga, tangannya terangkat. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tangan Tuhan selalu berada di atas kepala umatnya. Puji Tuhan Bapak, ini berkat yang agung, anugerah yang agung sampai selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Masakah kita tidak percaya dengan hal itu? Sangat rugi besar Bapak Ibu. Sangat rugi besar. Berkatmu dari Tuhan Yesus, bukan dari siapa-siapa. Andalkanlah Dia. Berharaplah kepada Dia yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami. Iya kan? Ternyata banyak orang Kristen tidak percaya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sehingga mereka mencari berkat bukan dari Tuhan, bukan daripada Yesus Kristus, tetapi dari hal-hal yang duniawi. Sehingga mereka hidup dalam keterkutukan. Mereka hidup dalam kebinasaan. Ini patut disayangkan. Kita harus kembali Bapak Ibu. Dia kan percaya bahwa Yesus sebelum naik ke sorga, Dia memberkati setiap umatnya. Nah, jangan sampai kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berkali-kali, tetapi maknanya kita tidak paham. Maknanya kita tidak percaya. Cuma sekedar perayaan-perayaan saja, memperingati saja. Setelah itu, seperti babi kembali ke kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Patut disayangkan dalam hal ini Bapak Ibu. Bagaimana imanmu akan dewasa, bagaimana imanmu akan bertumbuh jika engkau tidak percaya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan sebelumnya tangannya memberkati umatnya, tangannya memberkati para muridnya, dan pada akhirnya Bapak Ibu tidak percaya akan anugerah yang agung ini, dan akhirnya tidak ada anugerah agung bagi dirimu karena engkau tidak percaya peristiwa ini. Hati-hati saudaraku dalam setiap kita. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangan hanya bicara-bicara soal berkat kita ikuti, kemudian kita tidak tahu dari mana asalnya. Jangan, kita harus tahu persis berkat kita adalah dari Tuhan Yesus Kristus saja, bukan daripada yang lain. Dalam nama Yesus harus ditolak yang bukan dari Tuhan. Makanya penting bagi setiap kita Bapak Ibu, kita harus percaya Tuhan Yesus telah naik ke surga dengan tangan posisinya sedang memberkati di atas kepala kita. Di atas kepala saya ada berkat Tuhan yang siap selalu dicurahkan dan selalu tercurah setiap harinya. Yang ketiga, tidak ada amandemen agung. Tidak ada amandemen agung Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Nanti saya jelaskan itu apa amandemen. Kisah Rasul 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini semua hukum-hukum Tuhan diamandemen. Seperti saudaraku, Presiden kita Bapak Jokowi digadang-gadang untuk menjadi presiden 3 periode. Tetapi konstitusi negara ini mengatakan tidak bisa. Iya kan? Undang-undang dasar adalah undang-undang yang tertinggi atas negara kita.
Ya kan? Dan tidak bisa menyatakan presiden 3 kali, tetapi cukup 2 kali. Bisa 3 kali apabila di amandemen. Ya kan, disetujui DPR MPR. Jadi di amandemen baru bisa dirubah. Nah, di sini Bapak Ibu, amandemen agung yang dimaksud begini. Kebanyakan orang Kristen bertuhan hanya untuk keperluan tetek bengek yang di dunia ini. Ya kan, dia punya Tuhan hanya untuk kebutuhan kedagingan, kebutuhan sandang papan pangan, tidak dalam kebutuhan nilai-nilai surgawi. Nah, ini saudaraku, mereka tanya kembali, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Waktu itu Israel, saudaraku, sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ini mereka minta dipulihkan. Jelas di sini Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seharusnya kita sadar Bapak Ibu, hal-hal soal Tuhan bukan urusan hanya sandang papan pangan. Bukan nilai kebutuhan itu sudah di dalam aturan Tuhan, sudah di dalam penyertaan Tuhan, sudah di dalam otomatis Tuhan memberkati, mencukupkan kita. Tetapi ada hal yang lebih tinggi Bapak Ibu yang sudah diputuskan. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini satu nilai amandemen yang agung Bapak Ibu. Kita mana paham kalau kondisi kita tidak percaya Yesus naik ke sorga. Sebab ini dikatakan tatkala Yesus sebelum naik ke sorga, kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi saudara, janganlah Tuhan itu diperlakukan hanya untuk kebutuhan kedagingan semata-mata. Tetapi kita tidak mau pusing dengan nilai-nilai apa yang Tuhan perintahkan. Dengan amandemen agung ini kita harus tahu, kita harus dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, itu seringkali yang dilupakan. Padahal saudaraku, nilai-nilai kebutuhan setiap kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Bahkan di 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, setiap kita harus paham Bapak Ibu, tidak seperti kepercayaan lain. Mereka punya Tuhan hanya untuk nilai-nilai kebutuhan mereka semata-mata yang ada di dalam dunia. Sehingga pada ini saudaraku, perintah Tuhan tidak ada. Kalau kita ada perintah Tuhan saudaraku, itu yang disebut adalah perintah yang agung. Satu nilai yang luar biasa. Kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jangankan sampai ke ujung bumi, saksi dalam rumah tangga aja kita tidak mampu. Kita tidak bisa, karena kita berurusan dengan Tuhan Yesus, ya kan saudara, hanya berurusan soal apa kebutuhan saya, dicukupkan atau tidak. Oh, itu terlalu kerdil Bapak Ibu, itu terlalu dangkal kalau demikian. Itu semua sudah diamandemen. Kita harus menjunjung hukum yang tertinggi, bahwa kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang di bawah, yang di dunia. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu artinya kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga sudah memberikan amanat yang luar biasa ini, amandemen yang agung. Setiap kita Bapak Ibu, nilai-nilai sandang papan pangan Tuhan cukupkan kok. Kecuali kita nggak pernah cukup, itu lain perkara. Iya toh. Sekarang kita bagaimana tanggung jawab kita? Menjadi saksi. Boro-boro di mana? Boro-boro di seluruh dunia, di ujung bumi Bapak Ibu. Kesaksian rumah tangga aja tidak mampu. Kita cenderung jahat, cenderung najis, menjadi batu sandungan. Sehingga padanya, apa itu kesaksian yang diberikan sama Tuhan? Kita abaikan, kita lalaikan. Dengan demikian apakah tidak berdosa Bapak Ibu? Iya kan Bapak Ibu? Ini penting untuk kita pahami. Makanya mulai saat ini, kita bertuhan Yesus. Tidak serta-merta melulu dengan urusan-urusan sandang papan pangan. Kita tidak lagi dipusingkan dengan hal tersebut. Yang kita harus renungkan, yang harus kita tanggung jawab di dalamnya adalah menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Dan setelah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi jikalau tidak ada
kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, berarti tidak ada amandemen yang agung. Dengan kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga, ada amandemen. Jadi di sini ingat baik, engkau bertuhankan Yesus bukan untuk hanya urusan-urusan duniawi, tetapi urusan-urusan perkara yang di atas. Kita harus bertanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Hidup kita menjadi kesaksian sebagai Injil yang terbuka bagi orang lain. Sehingga orang melihat kita ada Kristus di dalam hidup kita dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan kita. Urusan-urusan nilai-nilai kebutuhan kita pasti Tuhan mencukupkan kita. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, terlebih lagi kita sebagai anak Tuhan. Harus pengertian ini yang benar Bapak Ibu, harus paham dengan nilai-nilai tersebut. Jikalau kita tidak paham Bapak Ibu, makanya banyak orang Kristen kecewa. Karena Yesus dipandang hanya sebagai nilai, harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan dia. Sementara dia tidak bertanggung jawab atas keinginan Tuhan, atas perintah Tuhan, atas amanat Tuhan. Yang akhirnya Bapak Ibu salah mengerti, sehingga engkau kecewa, akhirnya engkau kedukun, engkau pegang jimat-jimat, pegang opo-opo. Itu orang yang tidak percaya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yang terakhir, tidak ada arahan yang agung. Kalau kita tidak percaya atau jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tidak ada arahan yang agung. Apa arahannya? Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Ini satu nilai Bapak Ibu penetapan arahan dari malaikat. Bisa ditafsirkan malaikat Bapak Ibu bahwa Tuhan akan datang lagi yang kedua persis sama pada tatkala dia naik ke surga. Nah, jika tidak ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tidak ada arahan seperti ini. Makanya di sini saudaraku, pengertian tidak percaya akan Tuhan naik ke surga, pengertian tidak percaya akan ada arahan yang agung ini, banyak sekali saudaraku terdapat di dalam setiap jemaat Tuhan. Sehingga mereka murtad. Mereka tidak setia, mereka tidak beriman di situ. Tidak sabar menunggu kedatangan Tuhan. Dan mereka anggap bahwa itu tidak ada peristiwa itu Bapak Ibu. Saya pernah ditelepon waktu saya masih melayani pertelepon di gereja Bapak Ibu. Telepon ini mengatakan di seberang sana, "Kamu pendeta?" "Iya, saya pendeta." "Kapan Tuhanmu datang?" Nah ini toh, kapan Tuhanmu datang? Bodoh sekali kamu, dibohongin. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang lemah, tidak percaya akan firman ini, tidak percaya akan perkataan malaikat ini, pasti berpikir, iya juga. Kapan Tuhan datang? Udah ribuan tahun nggak datang-datang. Iya kan saudaraku? Pasti lemah. Karena orang ini akan mempengaruhi saya untuk meninggalkan iman kekristenan. Tetapi saya langsung jawab, "Saya minta nomor telepon kamu." Dia bilang, "Untuk apa?" "Jikalau Tuhanku datang nanti aku akan telepon kamu." Langsung dia tutup Bapak Ibu. Saudara, itu nilai-nilai orang yang tidak percaya akan nilai arahan yang agung bahwa Tuhan dengan cara yang sama, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, banyak orang Kristen tidak percaya di situ Bapak Ibu. Sehingga goyah imannya. Iya kan? Kita sampai hari ini ada seharusnya percaya bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua. Mengenai kedatangannya kita tidak tahu. Tetapi secara orang beriman kita tetap setia dalam hal menunggu hal tersebut. Sebab ada arahan yang agung dari malaikat ini. Dua orang berpakaian putih ini bolehlah kita tafsir malaikat. Iya kan Bapak Ibu? Nah, kalau kita tidak percaya di situ, makanya kita lemah Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau sambil menunggu ini, apa yang harus kami perbuat? Tetap beriman. Dan bagaimana Tuhan berbuat bagi setiap kita? Tuhan bertanggung jawab. Saudara lihat di Wahyu pasal 3 ayat 10-13. Wahyu pasal 3 sebagai penutup ayat 10-13. "Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini tatkala kita sedang menunggu kedatangan Tuhan, kita sedang beriman di situ, dan Tuhan bertanggung jawab di situ, Bapak Ibu. Tuhan selalu meluputkan kita dari pencobaan-pencobaan yang akan datang, yang akan ada dalam dunia ini. Luar biasa, bukan? Makanya, saudaraku, banyak orang Kristen lemah. Mereka tidak percaya. Tatkala mereka lemah dalam hal menunggu kedatangan Tuhan, mereka bisa tertidur, mereka bisa abai, mereka bisa lalai, akhirnya saudaraku binasa. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah satu peristiwa sangat luar biasa. Begitu pula nanti satu peristiwa lagi, turunnya Tuhan Yesus dari surga untuk kedua kalinya, untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan semesta alam, dan kita terangkat bersama-sama dengan dia di awan-awan yang permai, yang luar biasa dari kekal sampai kekal kita boleh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu benar adanya. Jadi jikalau tidak ada peristiwa ini, Bapak Ibu, kekristenan mati, kekristenan bohong, kekristenan tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya. Ngapain saya jadi Kristen? Ngapain saya jadi Kristen, Bapak Ibu? Yang benar adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga benar adanya, nyata adanya, dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ada firman-Nya yang tercatat dalam Alkitab yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun sampai kapanpun. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Harusnya kita katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu beribadah sebentar, dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, dan kita mendapat berkat-berkatnya di situ. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, yang sangat luar biasa, yang mengalahkan maut, yang bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang kami percaya Engkau adalah penguasa langit dan bumi, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau adalah yang segala-galanya di dalam kehidupan kami, yang kami sembah, yang kami permuliakan dari seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang Engkau sudah tetapkan untuk boleh kami percaya dan kami beriman dan kami bertanggung jawab di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang jahat sudah dipatahkan, dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap amanat agung ini, terhadap nilai-nilai yang Tuhan perintahkan, supaya mereka tidak abai dan tidak lalai, sehingga hidup mereka adalah memenangkan banyak jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.